Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Halo sedulurku semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dijauhkan dari penyakit, mara bahaya, dan selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusan dari sedulurku semua Dongeng Tengah Malam. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Galas. Beliau ini ingin menceritakan pengalamannya pada waktu mendaki bersama teman-temannya. Dan jadi catatan di awal dari Mas Galas ya, bahwa akan ada banyak nama-nama tokoh yang mungkin disebutkan ya. Jadi semoga para pendengar tidak kebingungan dan harap maklum, karena ini cerita pertama Mas Galas di Dongeng Tengah Malam ini. Dan kejadiannya kurang lebih di bulan November tahun 2017. Tapi sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Klik like-nya, jangan lupa tulis komentarnya ya untuk Pak D. Dan yang di Spotify, jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam supaya bisa tetap mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Baik, kita langsung ke ceritanya dari Mas Galas ini. Sekitar tanggal 20 November 2017, mereka semua adalah mahasiswa di kampus swasta di Yogyakarta, yang kampusnya itu berada di Jalan Kaliurang. Singkatnya ya, kala itu Mas Galas ini mengajak beberapa temennya untuk mendaki ke Gunung Merapi lewat jalur New Selo. Setelah mereka berunding ya rencana-rencananya untuk perjalanan ke gunung itu, ke Gunung Merapi, akhirnya sepakatlah mereka semua berangkat pada tanggal 21 November tahun 2017 itu ya, dengan jumlah yang akan ikut mendaki totalnya itu 6 orang, yaitu 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, termasuk Mas Galas sendiri. Dan yang ikut dalam pendakian itu adalah teman satu angkatannya Mas Galas ini, yaitu Eni, Irma, dan Sisil. Dan 2 orang adik tingkatnya, yaitu Kevin dan Avi. Avi ini yang cewek ya. Jadi yang cowok ini Kevin sama Mas Galas ini. Karena pada hari itu Mas Galas nggak ada kelas, dan berhubung kos teman-temannya semua ada di Jakal, setelah mereka semua kan janjian berangkat setelah zuhur sambil menunggu beberapa temannya yang masih ikut kelas. Maka Mas Galas pun duluan lah berangkat menuju kantin kampus untuk menunggu beberapa temannya lah. Mas Galas ini adalah salah satu anak yang hampir setiap saat itu nggak pernah absen untuk pergi ke kantin. Bahkan sudah dianggap sama pemilik kantin ya, kalau Mas Galas itu anaknya sendiri katanya. Makanya sambil menunggu dan menghabiskan minumannya yang dipesan, Mas Galas pun cerita sekalian pamit minta doa restu lah kepada penjaga kantin, kalau mereka berencana naik Merapi hari itu. Sebut saja penjaga kantin itu dengan panggilan Bude ya kalau Mas Galas memanggil. Sekedar info saja bahwa Sisil adalah orang indigo. Lah Bude ini menurut pandangannya Mas Galas adalah orang yang cukup memiliki ilmu spiritual yang digunakan bukan untuk hal sembarangan ya. Misalnya menjadi pawang jatilan, mengobati orang kesurupan, mengobati orang sakit, dan lain-lain. Dan semua itu kata Bude sih itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak tahu ya jatilan apa ya.
Kalau ada yang tahu ditulis di kolom komentar ya. Sedangkan Mas Galas sendiri termasuk orang yang bisa dikatakan cukup sensitif dengan hal gaib. Kemudian Mas Galas mulailah bercakap dengan Bude. Kurang lebih seperti ini ya. Mas Galas ini. Bude, Galas mau naik Merapi. Nyuwun doa lan pangestune nggih. Bude pun menjawab, sedikit mengerutkan dahi. Kapan tole kuwi do arep munggah? Mangke bakdo zuhur sekalian nunggu rencang-rencang tasik wonten kelas. Ya wis, sik ngati-ngati aja lali ndonga terus. Nek iso aja pedhot ya, Lik. Muga-muga selamat tekan ngomah meneh. Nek ana apa-apa ngabari Bude ya, Lik. Isi kelingan carane ngundang Bude to, Lik. Kelingan rapalan doane sik tau tak ajarkan to. Nggih Mbah, pangestune. Injih kula tasik kelingan rapalane. Setelah minta izin ke Bude, Mas Galas pun kemudian pamit untuk berkumpul di tempat kos salah satu pesertanya. Akhirnya berangkatlah Mas Galas ke tempat tujuan terus. Ternyata semua sudah berkumpul. Jadi tempat kumpulnya tuh di kos adik tingkatnya Mas Galas ya, yang bernama Avi ini. Sambil packing ulang dan mengecek barang perlengkapan, sekaligus mereka kan bersiap-siap untuk berangkat. Sekitar pukul 1:30 mereka berangkat dari Jakal ke base camp New Selo tanpa ada masalah ataupun hal aneh satupun lah. Setelah sampai base camp, jadi Mas Galas ini kan yang bertanggung jawab untuk mengurus si Maxi ya, ditemani adik kelasnya cowok yang bernama Kevin tersebut. Sedangkan keempat teman perempuannya itu naik ke New Selo dan berkata untuk mau ke warung bentar mau jajan. Ya udah, mereka berempat berangkat, tinggal Mas Galas sama si Kevin ini. Sampai kurang lebih sekitar jam 4-an ya, Mas Galas naik ke New Selo dengan Kevin. Tiba-tiba dari cuaca yang cerah itu langsung mendung dan turun hujan. Entah itu gerimis atau hanya embun yang lewat karena bebarengan dengan munculnya kabut ya. Kabut yang cukup tebal. Sampai di warung New Selo, Mas Galas kembali membuka tas dan mengecek perlengkapan lagi sambil menunggu teman-temannya sedang asik makan Indomie dan sembari menunggu hujan sedikit mereda. Mungkin lumayan cukup lama ya mereka di warung itu karena sudah hampir 3 batang rokok yang sudah dibakar sama Mas Galas ini, masih merokok ya. Singkatnya, setelah semua selesai makan, mengobrol dan menunggu hujan cukup reda, Sisil dan Avi mengajak untuk memulai pendakian. Dan saat itu juga sebelum naik, Mas Galas ini mengajak mereka untuk berdoa terlebih dahulu dan menggunakan jas hujan ya, karena keadaan masih sedikit gerimis. Sekedar informasi. Jadi waktu itu mereka berencana mau ngecamp di area setelah melewati Watu Gajah. Dengan estimasi waktu mungkin sekitar ya lebih kurang 3,5 sampai 4 jam. Lah, pada saat itu hanya Sisi dan Irma yang baru pertama kali naik ke Merapi. Sedangkan sisanya semua sudah pernah ke Merapi tersebut. Mas Galas pun menyuruh Kevin untuk berada di depan sendiri untuk membuka jalan. Disusul sama Avi, Irma, Sisi, Eni dan Mas Galas sendiri di bagian paling akhir. Perjalanan pun mereka mulai. Sama sekali nggak ada hal aneh di awal pendakian ini. Hingga akhirnya lebih kurang ya, setelah sekitar 15 menit mereka berjalan, nggak tahu ada apa. Tiba-tiba jantungnya Mas Galas ini seperti terasa madeg gitu ya. Nggak tahu, Mas Galas juga nggak tahu ada apa.
Ternyata benar saja, azan maghrib pun berkumandang dan Mas Galas melihat penampakan sosok itu nangkring di bagian pundak dan tengkuk Sisil. Seperti yang sudah disampaikan di depan ya, bahwa Sisil ini kan termasuk salah satu anak indigo. Jadi Sisil sendiri tahu bahwa ada sosok yang nangkring di badannya itu. Dan ya benar, Sisil saat itu ketempelan sesosok berwarna hitam itu duduk di antara pundak dan tengkuknya. Tapi dia itu tidak duduk menghadap ke depan ya, melainkan menghadap ke belakang sambil bersila, dan mungkin tingginya ya sekitar 3-4 meteran lah. Melihat itu, dan memang kebetulan kan terdengar suara adzan ya, Mas Galas pun mengisyaratkan untuk break maghrib dulu. Dan Sisil pun menengok ke belakang sambil berkata, "Bang, istirahat bentar ya." "Ya, sekalian break maghrib," katanya Mas Galas. "Bisa dilepas sendiri atau mau dibantuin?" Gantian Mas Galas nanya sama Sisil ini. "Insya Allah dilepas sendiri kok Bang, bentar ya." "Ya, santai aja Sis. Masih mau lanjut atau gimana?" "Lanjut aja Bang, insya Allah masih kuat." Dan dalam hatinya Mas Galang pun sempat menyesal gitu loh. Aduh, kenapa tadi aku nggak lihat jam kalau udah mau maghrib? Aku mengiyakan aja ajakan mereka untuk naik. Karena naik mendekati maghrib itu emang kurang baik kalau menurutnya Mas Galas ini. Setelah sosok itu bisa lepas dan adzan maghrib pun sudah selesai, Mas Galas pun mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Dan di sini nih mulai beberapa sosok itu banyak sekali yang memberanikan diri untuk berinteraksi. Sekedar untuk informasi ya, jadi jalur yang saat itu sedang mereka lewati itu sebelah kanannya adalah hutan, dan yang di sebelah kirinya itu adalah jurang atau tebing. Akhirnya mereka pun mulai berjalan melanjutkan ya. Mungkin hanya berselang 5 menit ya, setelah mereka berjalan itu terdengar ada suara ketawa Mbak Kun ya dari bawah jurang, dan naik ke atas lalu menghilang. Tiba-tiba ada sosok genderuwo itu kembali berada di pundaknya Sisil lagi. Dia pun kembali menengok ke arah Mas Galas seakan memberi tanda. Dan Mas Galas pun mengangguk sambil berkata, "Tunggu break sebentar ya." Mas Galas pun berjalan ke bagian depan dan menghampirinya lalu berkata, "Gimana bisa Sis? Beneran masih kuat nggak?" Kata Siska, "Iya Bang, bisa kok. Masih kuat juga kok ini. Cuma mungkin gak bisa lebih cepat jalanku ya. Soalnya udah begini." "Ya udah gak apa-apa, pelan aja, yang penting selamat, yang penting sampai." Ya mungkin sekitar 10 menit setelah break ya, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Mungkin hanya gangguan menampakkan diri saja, tidak sampai se ekstrim tadi ya. Dan kemungkinan besar hampir bisa dipastikan sama Mas Galas, nggak ada melihat penampakan itu tadi di antara 4 temannya yang lainnya. Rasanya cukup bersyukur lah kalau 4 temannya masih merasa aman-aman saja. Gak lupa Mas Galas pun berkata ke yang lainnya ya, agar jangan pernah melamun dan pikirannya kosong. Ngobrol aja terus sambil baca doa di dalam hati. Singkatnya sekitar pas azan isya atau setelah azan isya, agak lupa ya, mereka sampai di pos 1 dan mereka pun beristirahat sejenak sekaligus menunggu azan isya selesai, baru mau melanjutkan perjalanan lagi. Di sisi lain, Mas Galas kan lagi melipat jas hujan dan menghidupkan rokok ya, segera untuk menenangkan diri dan memikirkan yang menurutnya menjadi salah satu kesalahannya ya, karena
melakukan pendakian menjelang maghrib persis. Setelah semuanya dirasa cukup, Mas Galas pun kembali mengajak teman-temannya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Masih seperti di posisi yang sama. Di urutan pertama yaitu Kevin, disusul sama Avi, Irma, Sisil, Eni, dan yang terakhir adalah Mas Galas sendiri. Kali ini perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 nggak ada yang aneh dalam perjalanan menuju pos 2 itu. Hingga singkatnya Kevin yang berada di posisi pertama berteriak, "Pos 2 sudah kelihatan, itu tinggal di depan sana." "Oh Kevin," katanya Mas Galas ya. Dan Sisil pun menoleh ke belakang marah kepada Mas Galas dan berkata, "Bang, di pos 2 itu jangan lama ya. Hawanya udah mulai nggak enak nih." "Ya, niatku paling cuma istirahat bentar, 1 menit 2 menit. Ya paling lama 5 menit lah buat ambil napas." Setelah sampai di pos 2 kurang lebih sekitar jam 9 malam ya, Mas Galas pun berkata, "Kalau istirahat di sini nggak usah lama-lama ya. Hawanya agak nggak enak di sini. Udah 5 menit cukup ya untuk istirahat." Dan teman-temannya pun mengangguk tanda menyetujui ajakan Mas Galas itu. 5 menit sudah berlalu, mereka pun kembali melakukan perjalanan untuk menuju daerah Watu Gajah, tempat di mana mereka akan membuka tenda untuk camp ya. Urutan barisan masih sama. Teman-teman perempuan ada di antara Kevin dan Mas Galas. Di sini hawanya sudah cukup menandakan kurang bersahabat. Mereka meninggalkan pos 2 itu dibarengi hembusan angin yang cukup kencang dengan tempo yang cukup lama. Rasanya itu banyak sekali pasangan mata dari hutan dan semak kiri kanan mereka keluar menghantar kepergian mereka. Nggak berhenti-berhentinya Mas Galas berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lama perjalanannya kali ini rasanya, hingga akhirnya Eni membuka percakapan dengan Mas Galas ini. "Eni, Las, kita wis kelompati Watu Gede durung sih? Kok perasaan aku ra ndelok goget mau ya?" Maksudnya apa sudah melewati Watu Gede? Kok perasaannya nggak ngelihat dari tadi? "Watu Gajah en, durung kayane, aku ya durung rumangsa lewat kok. Jam piro emang saiki?" Maksudnya itu belum en, belum sepertinya. Mas Galas pun katanya merasa belum melihat lewat. Memang jam berapa sekarang? "Jam 10 kilas. Wis sejaman awak dhewe mlaku rong nemu lho. Sudah jam 10 ini sudah sejaman loh. Kita berjalan tapi belum menemukan." "Ya wes sabar, paling gelit mana tekan kok." "Ya udah sabar, paling sebentar lagi nyampe kok." Mereka pun terus melanjutkan perjalanan untuk terus naik. Dari arah depan, Kevin pun memanggil, "Mas, apa urung delok utawa lewat Watu Gede to iki, Mas? Wis jam luwe awak dhewe iki leh munggah." Maksudnya, "Mas, apa belum melihat atau lewat Watu Gede? Sudah sejam loh lebih kita naik ini." "Durung Win, paling gelit maneh tekan. Aku yo nyenteri kiwa tengen ra ndelok tanda-tanda arep tekan Watu Gajah yoan." Maksudnya belum Vin, mungkin sebentar lagi, karena Mas Galas juga menyorotkan lampu senternya kanan kiri tapi nggak ada tanda-tanda mau sampai Watu Gajah. Perjalanan mereka lanjutkan kembali dan jam sudah menunjukkan sekitar setengah 11 malam. Tiba-tiba Mas Galas ini dikagetkan dengan trek melompat, entah itu jurang atau lubang. Intinya itu ada space sekitar 1 meter panjangnya, tapi nggak tahu seberapa dalamnya karena sudah nggak kelihatan lagi.
Di situ Mas Galas juga bisa melihat merbabu dengan jelas di bagian kanan trek persis. Mas Galas sampai bingung kenapa bisa mendapatkan view seperti ini. Karena seingatnya melihat merbabu harus sampai atas dulu. Sedangkan area mereka itu masih di hutan. Mas Galas pun mulai berpikir yang enggak dengan trek ini. Jalan treknya itu semakin curam mungkin sekitar 65-70 derajatan lah. Selang beberapa saat, Mas Galas berteriak, "Break!" Lah Mas Galas yang berada di bagian belakang lalu mendekatkan ke rombongan. Entah mereka sudah menyadari atau belum, atau memiliki satu pemikiran dengan Mas Galas ini. Dan mereka pun akhirnya break sebentar ya untuk istirahat. Sambil istirahat dan Mas Galas menatap sangat dalam ke Gunung Merbabu. Sungguh nampak jelas tanpa tertutup apapun. Malam itu sangat cerah, bintang cukup terlihat jelas di atas sana dan udara dingin disertai tiupan angin pun segera menghampiri mereka semua. Mas Galas itu duduk sekitar 5 meter dari rombongan ya. Dan Eni pun menghampirinya. Mas Galas pun tidak membuat percakapan dengan Eni ini. Baru saja Mas Galas berkata, "En, oh Las, kayaknya awak dewe kesasar deh iki. Wis jam semene lho. 2 jam laku rong nemu watu gajah." Maksudnya ya, sepertinya kita kesasar. Sudah jam segini, 2 jam berjalan masih belum menemukan watu gajah. Terus Mas Galas pun menjawab, "Terus piye penake? Aku manut kue Las." Nah Mas Galas yang mendapat jawaban seperti itu pun bisa dikatakan cukup bingung. Mas Galas pun kembali menengok muka keempat teman yang lainnya ya. Terlihat mereka tuh sudah mulai kecapean. Dalam pikirannya Mas Galas bahwa dia itu punya prinsip. Memang puncak itu bukan segalanya. Posisi mereka saat ini yang pasti kan sudah di atas pos 2. Kalau mereka turun, Mas Galas tidak tahu ada berapa jalur cabang lagi untuk sampai ke bawah. Iya kalau itu sampai ke base camp. Kalau enggak bagaimana coba?